jangan pernah kehilangan motivasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya 1 tahun nggak apa-apa lah saya jadi kacuma dia gitu kan. Rekod yang jelek masa ketika pulang masih dengan saya yang sama dengan yang masa lalu kan harus ada upgrade yang setidaknya membanggakan lah. Gitu. Swasta ada yang murah kok gitu kan. Ada yang murah. Kalau kalian asal milih swasta ya kalau mahal ya jangan protes karena memang seperti itu aturannya. Atau negeri juga banyak yang peraturannya berbeda antara satu negeri dengan yang lain. Kadang kambuhan lagi nih kadang-kadang apa Iya. seperti itu. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya pengen nanya nih Kak. Kan saya juga salah satu murid yang dapat ranking bukan 3 sih, tapi 10 paling akhir. 10 paling akhir ya, mendingan kamu berarti ya. Apa sih motivasi kakak tuh buat kayak lebih memotivasi dan apa yang harus dilakukan supaya bisa nanti ke depannya lebih dapat S1, S2 kayak kakak? Ya, tadi sebetulnya sudah sedikit saya singgung juga sebetulnya ya. Yang pertama motivasi saya itu adalah ingin mengupgrade diri di kotanya dulu nih. Saya ingin kotanya dulu lah kan gitu kan. Maksudnya gini, di sini dengan cuaca seperti ini, dengan fasilitas yang mungkin sulit ditempuh. Contoh misalkan begini, saya sering baca di buku, majalah atau internet tentang film-film baru waktu SMA kan gitu. Pengen nonton tapi harus ke Cirebon dulu nih gitu kan. Karena di kota kita ini nggak ada. Ke Cirebon membutuhkan waktu 2 jam dan jam tayangnya itu mepet dengan waktu kedatangan, belum naik angkot, belum ini itu gitu kan. Naik kendaraan juga bensinnya berapa dan lain-lain berapa. Sedangkan di Bandung saya ke bioskop dalam waktu 10 menit doang. Iya. Itu yang pertama saya ingin kotanya ingin dapat memfasilitasi kemauan saya dulu lagi musim Jepangan lah gitu, kalau sekarang wibu lah kan gitu, wibu-wibuan gitu kan. Nah sebelum adanya makhluk terkuat alam semesta itu dulu apa wibu kan makhluk terkuat di alam semesta kan? Ya dulu ya pas zamannya saya itu maksudnya memang bukan suka saya hanya menikmati saja lah, menikmati kultur seperti itu. Dan ketika orang sini misalkan contoh rambutnya dimiripin Sasuke misalkan gitu kan. Di Bandung mah keren, nggak alay kan gitu kan. Di sini kok aneh gitu ya gitu kan. Saya pengen ada di dunia yang memfasilitasi hal-hal yang mungkin segila itulah kan gitu kan. Kayak misalkan dari kultur Jepangnya masuk, kultur emonya masuk gitu kan, dan lain itu. Dan itu yang saya dapatkan di Bandung gitu kan. Dalam penelusuran saya gitu kan ketika di SMA, ya kayaknya saya tepat di kota ini deh. Mau apapun kampusnya saya harus di situ dulu gitu kan, saya mikirnya gitu. Nah setelah saya punya motivasi saya harus di situ, baru pilih kampus nih. Kira-kira saya kampus mana nih ya? Yaitu balik lagi kan, saya harus tahu diri dulu nih. Saya dengan kemampuan seperti ini nggak mungkin milih ITB dong gitu kan. Nggak mungkin juga kan, ya nggak mungkin milih Unpad juga ya di kala itu ya. Gitu kan. Akhirnya, ya kayaknya yang ini bisa fight nih, maksudnya saya bisa bertarung untuk merebutkan satu kursi di situ gitu kan. Bukan berarti kampus ini lebih rendah ya, cuma saya punya feeling kayaknya bisa nih ke sini kan gitu kan. Akhirnya masuk ya lebih ingin berkembang lagi nih gitu. Oh kayaknya politik saya kesini kan gitu kan. Iya kayaknya politik ini akan menjadi komoditas yang bagus di masa depan ini, menghasilkan uang nih politik nih gitu kan. Akhirnya saya masuk politik dengan harus gratis gitu kan, harus beasiswa, dapat beasiswa gitu kan. Ya S3 kenapa kenapa nggak beasiswa, emang beasiswa S3 itu jarang gitu, yang pertama. Yang kedua saya sudah menyiapkan dari materi dan lain-lain, saya sudah siap untuk S3. Karena saya yakin ketika saya lulus dari sini, ini bisa saya jadikan modal untuk berkembang lagi gitu. Gitu. Karena saya percaya bahwa pendidikan itu adalah salah satu
tools kita untuk memberantas kemiskinan, untuk mencari apa dan lain-lain gitu kan. Bukan untuk mencari pekerjaan ya, tapi mencari uang bisa dari pendidikan gitu kan. Seperti itu. Orang minimal gini lah gitu kan. Ketika saya ngomong, orang mungkin akan lebih mempercayai saya yang lulusan S3 gitu daripada yang S1. Karena apa? Saya bisa mempertanggungjawabkan kata-kata itu. Yang S1 mungkin masih bingung juga mempertanggungjawabkan sesuatu dalam satu konsep teori dan lain-lain. Nah, itu motivasi kedua. Nah, dengan catatan waktu itu cukup susah ya, maksudnya keterbatasan biaya dan lain-lain. Tapi balik lagi, yang penting masuk dulu. Kalau sudah masuk mah segalanya apapun bisa terjadi. Punya tekad kuat. Yang penting saya nggak peduli punya uang segini, saya nggak peduli bakal hidup seperti apa. Yang penting masuk dulu, struggle dulu, kesana akan ngikutin. Contoh misalkan waktu saya satu nih ya, saking motivasi saya kuatnya ya untuk tinggal di Bandung, untuk kuliah di Bandung. Saya waktu itu dapat uang saku itu cuma 300 sampai 400 ribu sebulan. Bayangin tinggal di Bandung dengan uang sebesar itu. Ya. Akhirnya apa strateginya? Saya dengan rekan adiknya Ketua IKA, Pak Rasto, itu akhirnya kita sepakat gimana kalau kita ngekos berdua gitu. Cari kamar yang paling murah dan kita masing-masing saling membuat support system. Misalkan lu kurang beras, saya ada dan lain-lain. Akhirnya dapatlah kamar yang mungkin seperempatnya dari ruangan ini untuk berdua di bawah tangga bekas gudang. 1 tahunnya 2,5 juta. Bayangin gitu kan, harus hidup gitu seperti itu dengan uang satu sih. Masih bisa itu kan ya, sampai sekarang bisa gitu. Karena saya yakin ini hanya satu batu kecil yang harus saya langkahin gitu ya. Terus pokoknya kita bangun jaring relasi kan dengan orang satu daerah kan gitu kan, atau dengan teman satu SMP yang kemudian kuliah di Bandung dan lain-lain. Ya minimal ketika akhir bulan ngomongin senior, Kang ada 9 ya? Kang kebetulan saya tuh habis beli lauk nih, ada nasi nggak ya gitu kan? Iya, itu bisa memotong kosnya sangat besar. Seminggu saya bisa habis 50.000. Seminggu 50.000. Bayangkan. Ya lumayan lah waktu itu 50.000 memang nilainya nggak sebesar nggak sekecil sekarang gitu kan. Cuma untuk bertahan hidup di kota besar dengan uang seperti itu ya lumayan. Makanya ini balik lagi yang ingin mau kuliah, kalau kalian takut uang, takut yang lain-lain, semuanya akan hilang ketika kalian sudah masuk. Karena gini, manusia itu kan punya sense of survival kan. Iya, kan? Kita ini kalau dalam kondisi terjepit akan berusaha apapun untuk bertahan hidup. Iya. Apapun caranya. Nah, kalau kita dari awal sudah ngeper doang nih sama duit misalkan, nggak punya uang dan lain-lain, udah mau sampai kapan nunggunya gitu kan. Momentumnya udah ada nih gitu, semangatnya sudah ada tapi momentumnya nggak ada, nggak akan maksimal. Makanya pelihara motivasi itu cukup penting gitu kan. Mau uang mau atau apa, bahkan orang yang SMA-nya seperti saya pun dengan motivasi kuat seperti itu ya. Jadi untuk membangun motivasi ini ketika saya kelas 3 saya coba membeli kayak majalah-majalah yang bernuansa Bandung. Kayak misalkan dulu masih ada koran Bobotoh, majalah Bobotoh lah, karena saya suka Persib kan gitu kan. Wah di situ ada mempertontonkan UPI apa gitu. Wah saya pengen nih nonton di sana, nonton Persib dan lain-lain. Akhirnya kebangun mindset nih, saya harus di Bandung, Ada kesempatan di Bandung, saya diem dulu, saya harus di sini. Akhirnya kejadian kan sampai saya 14 tahun tinggal di sana. Oke. Dari motivasi itu juga sangat motivasi saya banget untuk lebih maju. Sekarang jujur saya juga pertamanya kalau buat kuliah itu saya pernah down juga karena ekonomi. Cuman saya mikirnya setelah waktu itu ada podcast sama beberapa orang juga, saya jadi termotivasi sendiri. Maksudnya ya udahlah, modal nekat ya pasti nanti ke depan juga pasti ada jalan ya, pasti ngikutin. Sense of survival kita itu manusia itu salah satu yang tertinggi gitu kan. Kita punya akal dan pikiran ini, bahkan
ya dengan motivasi itu saya sangat bersyukur menjadi saya yang sekarang. Kalau saya nggak punya mindset kayak gitu, nggak mungkin saya bisa lulus tes S2, nggak mungkin saya bisa lulus tes S3 yang seleksinya sangat sulit ya, menurut saya sangat sulit, karena dari TOEFL-nya, dari TPA-nya, dari hal-hal yang lainnya. Mungkin kalau semangat saya hilang saat itu, ya mungkin saya hanya ada di situ gitu kan, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, kakak, prospek yang disiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi itu seperti apa? Prospek itu berarti apa? Cara ya? Cara kita supaya masuk perguruan tinggi. Oke, yang pertama gini, saya percaya bahwa perguruan tinggi yang kita minati itu adalah cerminan diri kita. Contoh misalkan seperti ini, dengan saya yang seperti ini, gitu kan, apakah mungkin saya keterima di Harvard University? Mindset kan pasti bilang, oh enggak, ya memang enggak gitu kan, karena memang cerminan saya enggak di situ. Apakah dengan orang yang berotak IPS seperti saya ini akan mencerminkan saya yang akan kuliah di ITB? Enggak. Kita sendiri, cerminan kita kira-kira di mana nih gitu kan. Akhirnya waktu itu saya menemukan di UPI gitu kan, saya cocok di UPI nih kan. Kulturnya, cara bersosialisasinya gitu kan, manusia-manusia itu mencerminkan saya sendiri gitu. Dengan orang-orang UPI yang menurut saya sangat bersahaja dan mensupport saya, sehingga dengan saya yang keterbatasan biaya itu bisa bertahan hidup, karena ternyata di sana bukan saya doang gitu kan. Karena di UPI itu salah satu kampus yang memang memiliki mahasiswa yang menengah ke bawah gitu kan. Jadi ketika saya di sana merasa miskin, ternyata lebih banyak gitu kan. Nah itu maksudnya saya bilang contoh cerminan diri kan gitu. Jadi kamu ketika ingin kuliah, pilih kampus yang menurut kamu mencerminkan diri kamu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, pertimbangkan pemilihan jurusan yang kamu pilih itu untuk prospek kerja. Misalkan kamu ini pintar dalam hal podcast nih, ngobrol kayak gini. Kamu masuk teknik mesin itu nggak nyambung. Iya, benar. Kecuali kamu masuk komunikasi. Di ilmu komunikasi kamu akan memperdalam dan bahkan memperkuat basic yang sudah kamu punya. Saya bisa menguasai 50 alat musik gitu kan. Kemudian saya masuk ke jurusan pertambangan misalkan. Nah, itu kan menurut saya ya walaupun ada unsur cita-cita di situ, tapi kan kalau kita sudah mampu dan kita memang capable di situ dan prospek kerja kita ke arah sana, kenapa kita belok kanan sih gitu ibaratnya mah. Itu pertimbangan prospek kerja gitu kan. Prospek kerja juga bergantung bagaimana kita memilih universitas. Kamu ingin jadi camat, ingin jadi ingin jadi sekretaris daerah gitu kan, ya masuk ke sekolah kedinasan lah. Ngapain masuk ke jurusan pendidikan gitu kan? Karena nggak akan kesampaian di situ. Akan jadi cita-cita doang. Kamu ingin kuliah gratis, kamu ingin tidak membayar orang tua, ya masuk sekolah kedinasan udah. IPDN, masuk STIS gitu kan, masuk ke akademi militer, akademi angkatan udara. Makanya ketika kita merasa miskin, kita merasa tidak punya uang, dari kelas 10 kita siapkan fisik, mental, dan pikiran kita untuk masuk sekolah kedinasan. Udah, itu solusi paling tepat. Kamu lulus sekolah kedinasan, udah mau kuliah gratis, langsung jadi PNS. Masuk STAN misalkan, udah langsung menjadi berkecukupan lah istilahnya kan gitu. Kalau misalkan kita jadi PNS dari umur 21 tahun atau 22 tahun. Nah, tuh yang ketiga, pikirkan kotanya. Saya bilang, pilih kota yang menurut kamu bisa bertahan hidup di situ. Misal begini, saya dengan karakteristiknya yang mungkin balik lagi ke karakteristik saya nggak suka panas misalkan, saya nggak mungkin milih Jogja panas karena sama aja gitu kan. Karena saya nggak mungkin milih Semarang gitu kan. Makanya saya memilih Bandung karena saya yakin bisa survive di sini. Kedua, pertimbangkan kultur mana yang dekat dengan kita. Ya karena mungkin saya keturunan orang Sunda, saya nggak mungkin dong memilih kampus Jawa Tengah gitu kan. Karena menurut saya nggak ada irisannya gitu kan. Nah terus
ketika kamu sudah ada di situ gitu kan, hal yang harus kamu lakukan itu adalah kuasai daerah itu. Dalam lingkup misalkan begini, saya harus tahu tempat atau wilayah yang memiliki makanan paling murah di kota Bandung misalnya. Saya akan di situ selama 1 tahun. Tiap hari makan di situ. Contoh misalnya kalau T1, saya baru tahu ada tempat yang bisa 5.000 makan kenyang, saya setahun makan di situ. Sampai bosan saya makan di situ. Saya tahu tempat jualan baju murah. Setiap ada uang saya pasti beli di situ. Saya membuat pemetaan penguasaan wilayah gitu kan. Daerah sini ini tempatnya murah-murah nih kan. Tempat sini tempatnya enak nih buat living cost gitu kan, rumah-rumah murah dan lain-lain. Tempat sini enak nih buat ini, tempat sini buat itu. Akhirnya ketika daerah itu sudah mulai terkuasai, ketika misalkan kita derajatnya dinaikkan, misalkan uangnya dibanyakin gitu kan, kita nggak kaget. Iya. Kita nggak kaget. Atau misalkan kita dari awal memang sudah berkecukupan, misalkan kita berkecukupan, ketika kita turun gitu kan, kita kalau kata bahasa sosiologi mobilitas vertikal ke bawah misalkan turun ke bawah, kita nggak kaget juga kan, karena kita sudah memetakan wilayah yang bisa kita kuasai sesuai dengan taraf hidup yang kita miliki dan kemampuan kita yang kita miliki. Udah survive kita di situ gitu kan, nggak akan bisa kita pasti akan mampu lah kan. Ya sama aja kayak kita milih kampus gitu kan. Patokannya mindset otak kita nih. Otak kita kira-kira cocok di mana kan gitu kan. Otak saya nih kira-kira di ITB masuknya ya kayaknya tidak mungkin gitu kan. Nah, bisa jadi seperti itu. Ataukah dengan gaya hidup biasa yang seperti apakah akan hidup di UI? Gitu kan, misalkan seperti itu. Apakah saya yang segembel ini bakal hidup di UI? Kan susah gitu saja. Seperti itu sih secara garis besarnya. Jadi alangkah nggak masuk akalnya ketika kita menggunakan alasan biaya, menggunakan alasan ketidakmampuan seakademik kita untuk melanjutkan perguruan tinggi. Karena gitu loh, masuk swasta itu bukan kiamat juga sebetulnya gitu kan. Karena toh ketika sudah lulus nyari kerja mau sama mapnya gitu kan. Itu kan yang membedakan hanya gengsinya saja, tapi gengsi juga perlu untuk meninggalkan motivasi. Gengsi jurusan, gengsi kampus itu perlu juga untuk meningkatkan motivasi, tapi ya tahu diri juga gitu kan. Segengsi-gengsinya nggak mungkin kita membohongi kemampuan diri sendiri. Garis besarnya seperti itu. Jadi inilah, bukan berarti saya mendiskreditkan orang yang memiliki ekonomi lemah gitu, tapi biasanya yang memiliki ekonomi lemah itu lebih kurang motivasi gitu kan, padahal cerdas gitu kan, padahal masuk aja dulu, advokasi dulu gitu kan, minimal untuk 1 tahun hidup bisa dikonsultasikan dengan kampus lah kan gitu kan, pasti ada jalan keluar lah, nggak mungkin langsung main pecat aja kan gitu, atau gitu. Agak bisa